Selamat datang di channel G3 Rumah Produksi. Kita lanjutkan lagi proyek animasi Bouncing Ball yang kapan lalu sudah saya unggah. Nah, kali ini kita perbaiki animasi Bouncing Ball tersebut menjadi skenario yang lebih benar, yaitu dengan cara membuatkan bola lembek ketika bola itu jatuh ke tanah. Oke, kita simak videonya. Oke, pertama-tama buka dulu file bonceng ya yang terdahulu, kemudian di shift S ya agar mentahnya tetap masih ada. Nah, sekarang frame 2 sampai frame 15 boleh dihapus dulu ya. Skenario tetap masih sama, cuman sekarang kita siapkan bola lembek yang posisinya ada di bawah ya, posisinya ketika dia menyentuh tanah. Oke, kita geser terlebih dahulu bola lembek tersebut ke bawah ya, kemudian siapkan guideline untuk batas bawahnya. Nah, setelah itu free transform ya, dibuatkan bentuk bola lembek seperti itu untuk kondisi jatuh. Nah, kemudian di visible-nya diaktifkan ya, jadi tidak dimunculkan, nanti dimunculkan ketika posisi bola sudah di bawah. Nah, membuat frame ya, namun kali ini kita menggunakan fasilitas twin yang ada di Photoshop ya. Caranya tunjuk frame 1, tekan shift, frame 2, di situ ada twin animation frame ya. Kita coba buatkan tambahan 10 frame. Nah, di sini pergerakan bola itu akan halus dari 1 sampai 12. Nah, itu diatur oleh Photoshop itu sendiri. Jadi dengan proporsional gerakan yang lurus gitu ya. Jadi untuk gerakan lurus twin itu lurus. Nah, kalau sudah, kita copy kembali frame 12 menjadi frame 13. Nah, di situ sembunyikan bola utuhnya, kemudian munculkan bola lembeknya. Jadi di frame sampai 12 itu bolanya utuh, frame 13 bolanya lembek, kemudian di copy lagi, frame 14 dimunculkan lagi bola utuhnya, bola lembeknya disembunyikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita buat frame lagi ya, 14 dan 15. Namun di frame 15 kita kembalikan posisi bola utuh itu ke atas, kemudian lakukan kembali twin antara frame 14 sampai 15, disisipkan frame sama seperti tadi mungkin ya, 10 frame. Nah, jadi pergerakannya adalah dari bawah ke atas. Nah, kalau dijalankan maka kondisi pada saat bola itu jatuh ke atas, jatuh di tanah, akan muncul bola lembeknya. Jadi sehingga akan lebih lebih benar gerakannya daripada animasi bouncing ball sebelumnya. Nah, kalau sudah fix, sudah final, kita jadikan animasi jadi itu lewat fasilitas save for web ya. Jadi tetap format GIF, kemudian save tipe filenya image only ya, kita convert ke GIF. Nah, nanti kita coba layoutnya di PowerPoint begitu ya, jadi supaya bisa melihat bandingan. Nah, sebelah kiri itu bouncing ballnya diam, kemudian yang di sebelah kanannya
Itu bonceng ball juga animasi ya, yang kita barusan insert itu bonceng ball juga, namun skenarionya lebih benar dari sebelumnya ya, walaupun tetap sama-sama animasi ya. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi bonceng ball yang sebelah kanan skenarionya lebih mendekati kebenaran, karena saat bola menyentuh tanah ada kondisi tampilan lembek begitu, sehingga skenarionya menjadi lebih benar. Oke, ini contoh gambar yang sudah disiapkan. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 gambar orang berjalan, kira-kira seperti itu ya. Untuk menyiapkannya nanti boleh menggunakan Photoshop, boleh menggunakan CorelDRAW. Nah, gerakan ini nanti diurut ya, kalau bisa nanti ketika save filenya beri nomor gitu ya, jadi supaya terdeteksi oleh aplikasi. Biasanya menggunakan flash ya, jadi akan mendeteksi bahwa file itu adalah sequence gambar, jadi gambar berurut gitu ya. Oke, ini animasinya. Nah, terlihat animasi ya, jadi animasi orang berjalan, namun sepertinya gerakannya salah ya, jadi tidak teratur seperti itu, tapi tetap disebut dengan animasi, cuma dengan skenario yang kurang benar ya. Nanti coba saya tunjukkan setelah diperbaiki dan diberi warna tentunya. Nah, contoh berikut ada gambar juga ya, gambar burung, kalau nggak salah apa itu ya, belibis kali ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 juga, jadi 6 gambar belibis yang dilihat sudah berurutan begitu ya. Jadi nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya gitu. Untuk editingnya juga sama ya, boleh dengan Photoshop, boleh dengan CorelDRAW atau aplikasi pengolah gambar yang lain. Yang jelas skenario-nya kita siapkan dulu, gambar mana yang muncul pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini animasi burung belibis tersebut ya, jadi sudah terlihat gerakannya sudah bagus ya, mirip sempurna begitu. Kemudian ada latar gitu ya, jadi ada latar gradasi, mungkin di bonceng ball tadi juga sudah saya jelaskan, cuman bergeraknya sepertinya diam gitu ya, jadi supaya bergerak maju mungkin nanti kita bisa modifikasi lagi. Nah, ini animasi orang yang bergerak tadi, mungkin yang tadi skenarionya kurang benar. Untuk yang ini skenarionya mungkin lebih benar ya, jadi gerakannya sudah mendekati kebenaran, namun tetap ilustrasinya tidak bisa seperti orang berjalan ya, jadi sepertinya berjalan di tempat ya. Kita coba perbaiki lagi. Nah, ini sudah saya gabungkan, jadi ditambah dengan objek kota dan awan begitu ya. Jadi pergerakan kota dan awan itu dari kanan ke kiri, kemudian objek orangnya berjalan di tempat, kemudian animasi burung belibis tersebut
dengan menggunakan fasilitas twin bergerak dari kiri ke kanan. Nah, seolah-olah animasi orang berjalan tersebut adalah bergerak maju, kemudian animasi burung belibis tersebut bergerak maju dan berjalan dari kiri ke kanan. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana kita menempatkan satu frame ke frame lain, ya, jadi agar terlihat gambar itu bergerak. Jadi prinsip dasar animasi adalah menampilkan gambar 1 ke gambar 2 ke gambar 3 dan seterusnya dengan durasi. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan Photoshop, per frame kita bisa memberikan durasi. Nah, kalau menggunakan Flash, kita menggunakan namanya FPS, ya, jadi frame per second itu bisa diatur. Nah, defaultnya biasanya menggunakan 12, tapi kalau video biasanya menggunakan 25. Nah, timeline yang ada di Flash itu sama dengan timeline yang ada di Photoshop, kemudian sama juga dengan timeline yang ada di Corel Reef, ya, kalau yang suka menggunakan Corel Reef. Nah, untuk aplikasi pengolah animasi banyak sebenarnya, ya, ada Image Ready, kemudian ada Flash, kemudian ada Corel Reef, kemudian ada Blender, atau mungkin yang GIF animator dan lain sebagainya. Ya, sama saja, prinsipnya adalah rancang dulu skenarionya, adegan satunya seperti apa, adegan 2 seperti apa, 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu baru di rendering namanya, ya, jadi dijadikan gambar bergerak. Demikian introduction mengenai dasar animasi. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu Sobat Tris. Kita jumpa di info selanjutnya. Don't miss it. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng.